Yuk kita bahas latihan soal farmakokinetika bareng-bareng. Nah, soalnya suatu obat dengan degradasi mengikuti orde 1 diberikan secara bolus IV. Setelah penyuntikan diperoleh kadar obat sebesar 40 mg per liter. Diketahui waktu paruh obat 6 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan obat untuk mencapai kadar 5 mg per liter? Nah, biasanya untuk mengerjakan soal ini, teman-teman tuh gunain rumus yang rumit banget kan? Rumusnya kayak gini pasti kan? Nah, daripada kita menggunakan rumus yang rumit, mending saya kasih tahu nih tips dan trik untuk mengerjakannya dengan lebih cepat dan juga mudah. Caranya gampang banget teman-teman. Sisa teman-teman tarik garis lurus. Teman-teman perlu ingat kembali dalam soal. Di soal itu diketahui kadar obat saat penyuntikan adalah 40 mg per liter dan waktu paruh obat adalah 6 jam. Kalau udah tarik garis lurus, teman-teman sisa tulisin aja yang di bawah itu adalah huruf T. T ini menandakan waktu, artinya satuannya adalah jam. Kemudian yang di atas teman-teman sisa tulisin kode C. Kode C ini menandakan kadar obat dengan satuannya itu adalah miligram per liter. Nah, kalau udah kayak gini, kita mulai aja nih nulis dari waktu ke 0. Nah, waktu ke 0 ada berapa sih kadar obatnya? Soal sudah disampaikan kan, kadar obat saat penyuntikan adalah 40. Jadi bisa kita tulisin aja nih 40. Kemudian saat waktu selanjutnya itu kita mengikuti waktu paruh ya, berarti jam ke-6. Jam ke-6 berapa sih kadar obat dalam darah? Nah, dari 40 tadi, sisa kita bagi 2 aja nih, berarti 20. Kemudian, untuk waktu selanjutnya, jam ke-6 kita tambah waktu paruh obat 6 jam, berarti jam ke-12. Nah, berapa sih kadar obat waktu jam ke-12? Nah, sisa kita bagi 2 lagi, 20 dibagi 2 hasilnya 10. Waktu selanjutnya yaitu jam ke-12 kita tambah waktu paruh, jadi jam selanjutnya adalah ke-18. Nah, berapa sih kadar obat saat jam ke-18? Yaitu 10 kita bagi 2, jadi hasilnya 5 mg per liter. Nah, kita udah dapat nih jawabannya. Dari soal ditanyakan berapa sih waktu saat obatnya itu mencapai kadar 5 mg per liter. Jawabannya adalah jam ke-18. Teman-teman perlu ingat ya, untuk di bagian T-nya ini yang menunjukkan waktu, itu bukan waktu paruh yang dikali 2 ya, tetapi ini tuh ditambah dengan waktu paruhnya. Untuk bagian yang C-nya ini tuh bukan dikali dengan 2 ya, tetapi ini tuh harus dibagi dengan 2. Ini sih teman-teman jangan sampai kebalik ya. Gampang kan teman-teman? Ini mudah banget loh untuk buat diaplikasiin di ujian kompetensi. Nah, buat selanjutnya teman-teman mau kita bahas soal yang kayak gimana lagi? Komen ya.